Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 1 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. FTG edisi terakhir, edisi kemarin, edisi 31 Maret. Oke, ada hanya 4 yang masuk di kolom komentar, yaitulah yang akan kita bahas di FTG malam ini. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di FTG selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun 1%, 1, sekian persen, hampir 2%. Penurunan yang cukup tajam dan seperti yang kami prediksi di Stockholm bahwa minggu ini potensi penurunannya adalah ke support 1. Supportnya adalah di 7.120 sampai dengan 7.100. Hari ini penurunannya sampai dengan 7.136 yang artinya belum mencapai secara sempurna target yang sudah kami pasang. Ya wajar, ini baru hari pertama dan penurunan ini mungkin saja masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan ya. Mungkin ada rebound sedikit di 7.258, tapi itu adalah proses turun menuju target yang kami pasang di Stockholm minggu ini. Jadi belum perlu kita update. Jika turun ya itu sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke, Pak F tolong bahas trading plan jangka pendek HATM. Oke, untuk HATM sendiri baru dividennya sudah lewat mungkin ex-date-nya tanggal 26 ex-date. Jadi sekarang ini kita secara teknikal lihat saham ini cukup agresif secara Anda lihat di sini ya. Dan kondisi saat ini pergerakannya relatif berada di support. Jadi kalau kita mau trading di saham ini seharusnya secara risk bisa dibatasi seminimal mungkin gitu ya. Nah, risknya kita akan bicara risk saat ini di harga saat ini di 220. Anda bisa proteksi di 208 mungkin 210 208 itu sekitar 5%. Kemudian Anda bisa TP kalau Anda bertanya trading plan. TP1 ya, itu di 21% di 264. Kemudian TP kedua dan mungkin ini bisa lebih ya di 298 kalau kita lihat dari struktur dan perilaku sebelumnya. Ini cukup ya bisa dikatakan menyempit, namun penyempitan ini masih sangat cukup untuk kita trading kan ya. Memang mungkin butuh waktu ya untuk mencapai target naiknya. Proses naiknya ini mungkin berjalan bisa sampai dengan minggu-mingguan ya. Namun ketika dia turun dia bisa dalam waktu kurang dari 1 minggu, sehingga Anda harus paham itu. Yang harus Anda lakukan adalah ketika harga naik ke TP dan Anda sudah merasa cukup, segera amankan. Jangan menunggu sampai harganya dibanting, karena kalau dia dibanting ini repot. Ya memang kebetulan bantingan-bantingan sebelumnya itu berhubungan dengan dividen ya. Dividen sudah ya. Ini juga kemarin di Oktober ini juga dibanting tanpa ada sesuatu. Jadi saya rasa kalau sudah mencapai TP baiknya memang harus direalisasikan kalau tujuannya memang trading. Lanjut ya. Oke. Pagi Om Yev, saya sudah cari tahu fundamentalnya emiten Demas, Delta Mas ya. Tapi saya perlu vitamin dari Om Yev. Vitamin pendapat profesional. Apakah layak invest di Demas untuk 6 bulan ke depan? Bisa mendapatkan cuan? Matur nuwun Om. Saya akan jawab sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami pegang di YF Advisor, bahwasanya ketika kita investasi itu
Yang pertama kita melihat itu adalah fundamentalnya terlebih dahulu. Tentunya fundamental ini kita harus lihat apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kemudian holding periodnya atau jangka waktu investasinya itu ya jangka panjang. Jangka panjang itu definisi kami itu lebih dari 1 tahun. Jadi apabila tujuan Anda hold saham Demas ini kurang dari itu masuk ke dalam ranah trading trend following. Ya, karena trading di private trading room itu kurang dari 1 bulan atau 20 hari bursa, itu kita menggunakan swing trade. Sedangkan kalau misalkan kita mau hold lebih dari itu, secara umum kita masukkan dalam strategi yang lain, strategi yang lebih mungkin bisa dikatakan ya nggak dibilang santai juga, tapi mungkin lebih panjang durasi tradingnya atau holdnya lebih panjang, yaitu trend following yang bisa berbulan-bulan sampai dengan trennya itu berakhir. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung sahamnya akan reversal kapan, ya kita harus ikuti gitu ya. Jadi kalau fundamental yang Anda tanya, kemudian Anda mau berinvestasi, kalau saran saya tentu saja Anda harus siap bertahun-tahun di saham ini jika itu memenuhi syarat. Sekali lagi ini kalau saya, jadi kalau Anda punya pandangan yang lain, oh tidak, investasi itu bisa 1 bulan 2 bulan, boleh-boleh aja, monggo aja, itu terserah aja. Kalau kita memang cukup tegas dan jelas dalam membedakan mana yang trading, mana investasi, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengambil keputusan dalam trading dan investasi. Oke, kita cek dulu fundamentalnya. Menurut saya apakah ini memenuhi syarat untuk investasi lebih dari 1 tahun? Oke, kita harus lihat dari sisi pertumbuhan kan. Kalau kita investasi itu ya, kalau kita di peer dan di peers itu mencari perusahaan yang sedang bertumbuh. Pertumbuhan yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang konsisten, tidak naik dan turun. Nah, apa yang Anda lihat di sini, Pura Delta ini bisa dikatakan tidak konsisten. Ya, Anda bisa lihat sendirilah. Tidak harus saya yang menilai, Anda lihat, nggak usah lihat angkanya juga hijau merah ya. Kemudian secara revenue sampai dengan bottom line-nya saya rasa inline, tidak konsisten. Jadi tahun ini naik, tahun itu turun dan sebagainya. Dan ini tidak masuk dalam kriteria kami secara pertumbuhan. Secara margin, secara profitabilitas ini cukup tebal. Ya. Marginnya bisa di atas 50% bottom line-nya, ya, operasionalnya juga bisa sampai dengan 60%. Jadi secara profitabilitas ini sangat bagus. Ya. Nah, itu jadi secara pertumbuhan tidak masuk, ya tentu saja yang kita cari adalah tumbuh dengan profit yang juga bagus. Nah, sedangkan Delta Mas atau Pura Delta ini tidak tumbuh, atau bisa dikatakan pertumbuhannya tidak stabil. Nah, bagaimana secara teknikal? Secara teknikal bisa dikatakan ini IPO-nya di 2014-15 ya. Ini relatif tidak, ya tadi seperti yang kami sampaikan, inline dengan fundamentalnya, dia stuck di bawah 200. Ya, dia mentok terakhir di 190, kemudian relatif konsolidasi, ya naik dan turun itu. Ya, mungkin kalau kita mau invest jangka panjang, yang mungkin kita cari bukan pertumbuhan lagi, tetapi mungkin dividen. Kita coba cek dividennya. Ya, saya nggak tahu Anda mau cari dividen atau tidak, tapi kita akan lihat dividennya. Nah, ini memang secara dividen ini cukup konsisten. Di 2023 terakhir dia kasih dividen, berarti ini bahkan 2 kali pembagiannya, jadi ada final dan interim. Jadi kalau mau dividen ini mungkin lebih cocok ya, kalau kita lihat dari dividen, dan dividennya ini relatif tinggi walaupun naik dan turun seperti yang terjadi di fundamentalnya. Memang fundamental tidak stabil, profitnya naik dan turun, tetapi dia konsisten setiap tahun itu memberikan dividen. Jadi mungkin ini akan lebih cocok untuk dividen investing, walaupun ya dividen investing itu ada beberapa genre juga. Ada yang dividennya itu cari yang konsistennya bertumbuh setiap tahun itu, misalkan
naik dari 10, 12, 13, 14 sampai dengan 20. Kalau dia naik dan turun dividennya, berarti kan pendapatan dividennya itu bisa naik dan turun. Nah, tetapi secara konsisten selalu memberikan dividen, ya dia memberikan dividen dengan yield yang naik dan turun ya. Dan juga bisa dikatakan ini DPR-nya cukup maksimal, artinya memang ini bukan growth stock ya. Growth stock biasanya memang dividennya kadang tidak dikasih dividen karena memang dia masih dalam fase siklus pertumbuhan, bukan siklus yang sudah mature. Kalau ini mungkin sudah masuk mature ya gitu. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita melihat dari perspektif trend following? Apakah ini cocok untuk trend following? Saya rasa kurang cocok. Kenapa ya? Dia stuck dalam 3 tahun ini di sini-situ aja, di harga itu aja, tidak uptrend yang rally seperti 2018 ini. Nah, kalau di sini kondisinya seperti ini akan beda cerita. Makanya kalau Anda mau trend following ini harus menunggu dia keluar dulu dari fase konsolidasi. Seperti itu kira-kira pandangan saya. Ya, monggo Anda ambil yang mana yang cocok, yang nggak cocok ya udah nggak usah diambil gitu ya. Pak Yef, tolong bahas saham Telkom. Kenapa 4 hari Telkom turun dengan volume besar? Di harga berapa target turun Pak? Biar bisa serok. Terima kasih. Nah, Telkom kan dari awal bulan kita sudah kasih tahu. Kita kasih tahu kenapa dia bakal turun. Nih ya, kita sudah buatkan upper line, down line. Ya, jadi target turunnya ya mungkin sudah mendekati ini ya di 3.300 ini. Ya, ini sudah kami sampaikan kalau Anda mengikuti Jeff Talk sebelumnya. Kalau Anda nggak ikutin ya nggak tahu mungkin ya. Anda bisa cari di Telegram gitu kan. Di awal bulan kalau nggak salah tanggal mungkin akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Ya, Anda bisa ketik Telkom, kemudian nanti akan ketemu nih ya. 4 Maret. Sorry, ini 3 Maret nih ya. Telkom potensi ke depan akan semakin turun. Ini awal Maret. Harga Telkom masih di berapa? Di 4.000 mulai turun ke 4.000 ini ya. Nah, ini mulai turun ini ya. Di area sini dan ya kita nggak terkejut dengan penurunan Telkom ya. Sekarang ini relatif berada di support ya. Support kalau ini tembus ya Telkom bisa turun semakin jauh ya. Seharusnya memang turun lebih jauh sih. Apalagi kalau indeks mendukung ya, dia Telkom ini adalah salah satu yang mungkin akan membuat penurunan indeks semakin mencapai target turun yang kami sampaikan tadi di awal. Oke. Jadi serok-serok ini tergantung loh, jangan asal serok loh. Nanti kalau Anda serok ternyata masih jebol ke bawah ya Anda meeng gitu ya. Nah, harus perhatikan konfirmasi juga. Kita lihat di supportnya situ, cuma kalau dia belum ada konfirmasi saya sarankan tunggu aja karena secara market memang bisa saja Telkom ini turun lebih jauh. Ya, kalau turun lebih jauh berapa gitu pertanyaannya ya. Nah, kita akan lihat ekstensi selanjutnya cukup ekstrim ya. Ini kita nggak nakut-nakutin tapi ini bisa. Yang terdekat dulu lah ke 3.160 mungkin jangka pendek. Dia kalau tembus ke situ. Kemudian ekstensi itu wave terakhir itu direfleksikan ke depan itu bisa turun sampai dengan 2.800-an. Bisa apa tidak saya tidak tahu, tapi itu adalah ekstensinya. Biarkanlah market yang nanti akan menjawabnya. Pak Yef, tolong bahas BBRI untuk trading kenapa bisa turun gap down. Ya bisa, mungkin dividen, mungkin ada rilis laporan kinerja atau apapun, itu bisa membuat dia gap down. Memang perilakunya memang gap down seperti ini. Anda lihat nih, ini gap down, gap up, gap down, itu wajar. Dan juga memang saham ini tidak bisa naik atau turun secara signifikan dalam satu hari gitu ya. Jadi ya kalau dia udah gap ya udah gitu ya. Sekarang ini dia sedang secara teknikal aja, memang dia kondisinya sekarang ini sedang koreksi wajar ya, menutup gapnya hari ini sudah tertutup di 5825, masih ada beberapa gap di bawah yang memungkinkan akan ditutup, yaitu di 5.550 itu ada gap terbuka dan kebetulan itu adalah resistance dulunya ya, jadi masih memungkinkan untuk turun. Jadi kenapa ya bisa-bisa aja ini nggak ada kenapa-napa juga dia turun ya. Misalkan kemarin ada libur, kemudian akumulasi ada berita, misalkan ada berita fundamental terkait makroekonomi, mikroekonomi,
ada berita tentang BRI sendiri, ya dia bisa gap up dan bisa gap down gitu ya. Anda lihat ini perilakunya, struktur gap upnya, gap downnya ada di sini. Jadi kenapa bisa? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Harus bisa ya. Gitu. Oke. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita bahas karena itulah yang ada di kolom komentar. Ya itu yang kita bahas. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa, kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum, ya. Dan jangan lupa lakukan analisa lagi buat trading plan, buat investing plan, karena apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah opini dan juga prediksi yang tentunya tidak ada prediksi itu selalu benar gitu, tidak. Makanya Anda harus olah lagi, masak lagi buat trading plan, buat investing plan, dan ambil keputusan yang tepat sesuai dengan ya keyakinan Anda masing-masing. Gitu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk follow kami di Telegram. Nanti di sana akan ada informasi-informasi yang mungkin akan kita update selama nanti libur. Akan ada edu dan sebagainya. Rencananya kita akan berikan di Telegram. Jadi silahkan apabila Anda ingin lebih update lagi di Telegram YF Advisor. Oke, gitu saja yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau suara kurang keras atau mungkin saya tidak bersemangat dalam menyampaikan. Saya bersemangat sebenarnya, cuma mungkin karena ini malam posisinya sudah posisi penghabisan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu setiap hari juga hampir setiap hari kami sampaikan. Semoga dapat dimaklumi apa yang kami sampaikan. Semoga dapat diterima dengan sisi positifnya. Ya, jadi mohon dimaklumi. Selamat malam dan selamat beristirahat.